Shalom, kembali lagi bersama kami di Wang LA, ada di LA untuk jadi berkat bagi dunia ini. Sesuatu yang luar biasa kalau hari ini kita bisa memasuki kitab Ibrani, di mana kita boleh belajar banyak dari Ibrani, apa yang harus kita terapkan, apa yang harus kita lakukan dalam kitab ini, di mana surat ini dengan jelas sekali ditulis terutama untuk orang-orang Kristen yang berasal dari bangsa Yahudi atau Ibrani dengan bertobat senantiasa yang berada dalam bahaya untuk sewaktu-waktu dapat kembali kepada agama Yahudi yang dulu dianut dan paling tidak mereka masih terikat dengan ucapan agama secara lahiriah. Nah, kita perlu belajar dari kitab ini adalah satu kunci yang luar biasa perjanjian untuk lebih baik, di mana lebih baik dari segalanya, lebih baik dari kehidupannya, lebih baik dan luar biasa. Nah, bersama kami ada Pastor Junri yang akan membimbing kami untuk kita belajar lebih baik lagi untuk mengalami sesuatu yang besar dari kitab ini, di mana melalui kitab ini kita dapat mengimpartasikan sesuatu yang ajaib, sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita dan boleh memberkati kita, para pendengar, bahkan kita semua, kita boleh diberkati melalui kitab ini. Nah, sebelum kita serahkan kepada hambanya, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat sukacita-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kalau kami belum memasuki kitab Ibrani, di mana kami belajar untuk kami bisa lebih baik melayani, lebih baik mengasihi, lebih baik mencintai Tuhan apa adanya, dan boleh mengimpartasikan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami, dan boleh memberkati kami, boleh menolong kami untuk kami tahu apa isi hati dalam kitab ini, dan boleh mengimpartasikan setiap pendengar yang ada Tuhan. Kami menyerahkan waktu selanjutnya kepada tangan-Mu, biar Engkau saja yang berkarya dalam kehidupan ini, biar Engkau saja yang memberkati pembicaraan kami pada malam hari ini. Kami mengucap syukur, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Bersama kami ada hambanya Pastor Junri yang akan memimpin kami untuk memasuki kitab ini. Kami serahkan waktu selanjutnya kepada hambanya. Ya, terima kasih Pastor Sanfri, dan kita berjumpa dalam channel ini, dan saya percaya kita akan diberkati dalam memperhatikan kitab-kitab suci, atau khususnya perjanjian baru. Kita membahas salah satu bagian dari surat Ibrani yang menjadi surat yang penting juga. Nah, sebelum saya membahas isinya atau kontennya, saya mengharapkan kepada kita dan meminta untuk kita membagikan bagian channel ini, membagikan sebanyak mungkin kepada teman-teman, sanak famili, keluarga kita mensubscribe, kita memberi komen, dan kalau ada permohonan doa, saudara bisa email, bisa hubungi kami di nomor telepon yang akan tertera di bagian akhir dari channel ini, sehingga kita dapat saling mendoakan satu sama lain. Bapak Ibu mendoakan kami dalam pelayanan ini, dan kita juga mendoakan Bapak Ibu ketika ada persoalan, pergumulan, dan hal-hal yang perlu kita dukung di dalam doa. Saya percaya ketika kita membagikan ini, mungkin akan ada banyak orang yang juga diberkati, dikuatkan, berakar dalam iman, percayanya kepada Tuhan, karena kita membahas kitab ini secara lebih spesifik, secara garis besar, supaya kita tahu isi dan konten dari kitab-kitab ini. Kita membahas kitab perjanjian baru dan sudah sampai pada kitab Ibrani. Dan saya percaya ini juga akan membuat kita menjadi semakin berakar di dalam Tuhan, sehingga kita bisa berbuat lebat karena kita mengakar. Kita tahu bahwa metafora atau gambaran sebuah pohon, dia mendapatkan buah ketika akarnya bisa mencari sari-sari makanan di tanah, lalu kemudian memproses itu, lalu kemudian menghasilkan buah. Karena akarnya berfungsi, akarnya mencari sumber-sumber yang membuat pohon itu menjadi kuat, bahkan menghasilkan buah. Dan kalau kita tidak berakar di dalam iman kita, maka kita gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran sekarang.
Jadi kita perlu mengakar di dalam iman percaya kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Dan tentunya bukan saja teori, yang penting itu praktek. Sebab ketika kita hanya mendengar saja tapi tidak melakukannya atau tidak mempraktekannya, itu sama seperti dalam kitab 1 Korintus 13, itu seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing yang tidak ada artinya. Maka ketika kita mengetahui firman, ya kita harus menjalani dan kita harus berusaha dengan pertolongan dan pimpinan kuasa Roh Kudus, kita dimampukan untuk bisa menghidupi firman Tuhan ini. Menjalani, memikirkan, merenungkan, dan mengaplikasikan atau melakukan firman ini. Nah, saya percaya ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dalam anugerah dan segala kebaikan Tuhan, kita akan diberkati. Dan kita akan menjadi berkat juga bagi orang lain. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membahas mengenai satu kitab yang menarik dan sangat penting, yaitu kitab Ibrani. Nah, kitab ini ditulis kira-kira tahun 67 sampai 69 Masehi. Nah, yang unik dari kitab ini tidak ada yang bisa memastikan siapa penulisnya dan siapa tujuan dari surat Ibrani ini. Penulisnya tidak disebutkan dan kemudian ditujukan kepada siapa itu juga masih belum secara pasti ditemukan siapa yang menjadi sasaran atau siapa yang menjadi tujuan dari surat Ibrani ini. Tetapi ada sebuah gambaran garis besar yang menjadi maksud dan tujuan dari surat Ibrani ini ditulis. Surat Ibrani ini ditulis kepada orang-orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan dan keputusasaan. Itu gambaran yang bisa kita lihat dari tujuan atau purpose surat Ibrani. Ini ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi. Orang-orang Kristen yang sudah percaya Kristus berlatar belakang Yahudi. Dan yang dialami oleh mereka itu adalah situasi yang tidak mengenakan. Mereka sedang dianiaya dan ada pada keputusasaan. Karena pemerintahan Roma pada waktu itu betul-betul menekan kekristenan mula-mula. Kaisar Nero, Kaisar Domitianus itu memperlakukan orang-orang Kristen yang percaya itu sangat mengerikan. Ya. Mereka bisa jadi umpan kepada binatang buas, mereka bisa dibakar hidup-hidup, mereka bisa mengalami penganiayaan yang begitu hebat. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu, orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, itu ada pada situasi pergumulan itu. Itu berat sekali. Kalau sekarang ini kita mengalami situasi COVID-19, kalau orang terdampak COVID, kalau dia tidak tertangani dengan baik, orang bisa mati. Mati oleh karena virus. Dan sudah ada banyak contoh ya, misalnya seperti di Italia, orang kemudian akhirnya para medis kewalahan, orang-orang yang menguburkan mayat-mayat kewalahan juga, karena banyak sekali yang mati. Nah, situasinya memang agak berbeda dengan yang dialami oleh orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Mereka sedang mengalami penganiayaan dan ada pada satu titik mereka putus asa. Pernahkah Bapak Ibu Saudara sekalian sedang bergumul, lalu ada pada masa titik yang betul-betul berat, yang betul-betul ada pada kondisi terpuruk? Itu rasanya berat sekali, bukan? Ketika kita sedang tertimpa masalah bertubi-tubi, mungkin bayangannya seperti Ayub. Anak-anaknya mati, hartanya dijarah habis, teman-temannya meninggalkan Ayub, dia sendiri sakit kulit, dan istrinya kemudian mengatakan, udahlah kita mati saja, kita kutuki saja Tuhan. Itu kondisi yang bertubi-tubi terpuruk, bukan? Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu, lalu orang-orang Ibrani ini mendapatkan surat. Ada yang mengatakan, penulis dari surat Ibrani, ada yang mengatakan Petrus. Tapi ada juga yang mengatakan penulis surat Ibrani ini adalah Apolos. Tapi tidak banyak juga atau tidak sedikit juga yang mengatakan, banyak juga yang mengatakan penulis surat Ibrani ini adalah Rasul Paulus. Nah, saya lebih setuju penulis surat Ibrani ini adalah Rasul Paulus. Walaupun ada beberapa penafsir mengatakan bahwa tipe dari surat
atau gaya bahasa dari surat Ibrani ini bukan gaya bahasa Paulus. Tapi bagi saya secara subjektif, secara pribadi, lebih mau mengatakan bahwa surat Ibrani ini ditulis oleh Rasul Paulus. Sebagai surat yang ke-13 yang ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi walaupun ada banyak pertentangan, maka di awal saya bilang bahwa penulisnya belum dipastikan siapa, bahkan tujuan dari surat ini belum dipastikan siapa, tetapi kondisi orang-orang yang menerima surat ini ada pada masa penganiayaan dan keputusasaan. Dan penulis, dalam hal ini saya sebut sebagai Paulus saja penulisnya, berusaha memperkuat iman mereka kepada Kristus dengan menjelaskan secara teliti keunggulan dari Yesus Kristus. Keunggulan-keunggulan Yesus Kristus sebagai imam besar yang sempurna itu melewati keunggulan imam-imam dalam perjanjian lama. Imam Harun misalnya, keturunan Harun. Dan ini menunjukkan bahwa penebusan Kristus itu menetapkan sebuah perjanjian yang kekal. Karena kematian Kristus mengerjakan pendamaian bagi kita secara sempurna. Kalau dalam perjanjian lama manusia berdosa oleh karena melanggar perintah Allah, Adam dan Hawa itu melanggar perintah Allah, maka melalui pengorbanan Kristus, pendamaian terjadi antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus, diperdamaikan oleh kehadiran Kristus. Dan ini adalah pengorbanan yang sempurna. Dia sebagai imam agung yang menjadi perantara antara Tuhan dengan umat. Dan inilah tekanan dari kitab Ibrani mengenai keimamatan Kristus, imam yang agung. Dan itu tujuannya kitab Ibrani ini ditulis untuk menyediakan sebuah konsep perjanjian, menetapkan bahwa penderitaan dan bahkan pengorbanan Kristus adalah sebuah upaya perdamaian dan pendamaian yang datang dari inisiatif Allah dengan mengorbankan Kristus sebagai sebuah jalan bagi pendamaian manusia yang berdosa itu. Dan penulis surat Ibrani ini menantang para pembacanya untuk tetap mempertahankan pengakuan mereka terhadap Kristus hingga kesudahan alam ini. Artinya apa itu? Artinya penulis kitab Ibrani meminta kepada penerima surat Ibrani ini untuk bertahan sampai akhirnya. Kenapa? Karena konteksnya kan penganiayaan. Dan orang yang sedang dianiaya itu sedang mengalami menuju kepada keputusasaan. Kalau orang putus asa itu hopeless namanya. Orang sudah nggak ada gairah hidup. Orang biasanya memilih mati bunuh diri. Kenapa orang akhirnya kemudian memilih mati bunuh diri? Karena dia kehilangan pengharapan. Kalau misalnya ada perahu yang tenggelam di lautan lepas, lalu orang kemudian jatuh semua ke laut, lalu beberapa orang berenang, lalu ada kayu atau balok yang tiba-tiba ada di depan mereka, mereka akan pegang itu dan berusaha berharap ada yang bisa tolong mereka. Itu namanya pengharapan. Mereka tetap terus bergantung, bergelayut di balok itu sebagai pelampung mereka sambil menunggu datangnya pertolongan. Itu berarti orang-orang dalam situasi itu sedang punya pengharapan. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara melihat sebuah tayangan ada seorang anak nelayan Indonesia yang kemudian selama 3 hari atau 1 minggu dia atau 40 hari malah dia terapung-apung di laut dengan rakit karena dia terbawa arus. Lalu kemudian diselamatkan oleh kapal yang lewat. Nah orang itu dikelilingi hiu-hiu itu di rakitnya itu hiu-hiu yang berkeliling di rakitnya itu. Dia hidup bergantung kepada Tuhan dan dia baca Alkitab. Dan dia orang Kristen. Di tengah-tengah terdamparnya dia ini hanya baca-baca Alkitab. Dan orang ini tetap punya pengharapan. Kalau orang yang tidak punya pengharapan, dia putus asa, dia mungkin udah terjun ke laut dan mati, dimakan ikan. Tetapi lain dengan orang-orang Ibrani. Nah, maka pembaca diminta atau ditantang oleh penulis untuk apakah mereka bisa mempertahankan pengakuan mereka kepada Kristus sampai akhir hidup mereka. Yang kedua, penulis kitab Ibrani menantang untuk maju terus sampai mereka menuju kepada kedewasaan rohani.
Ada banyak orang berkata bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dan memang betul, kita ini seperti musafir yang berjalan. Ya. Ujung akhirnya ada di mana? Di dalam kekekalan. Nah, dari lahir sampai mati, itu kita ada masa kita hidup kan? Orang lahir, lalu mati. Nah, di tengah-tengah antara itu kita harus menjalani hidup ini. Ya, kita harus mengisi hidup ini dari kelahiran sampai kematian. Nah, apakah kita tetap konsisten sampai kita mati mengikut Tuhan atau tidak? Nah, penulis kitab Ibrani menantang tujuan dari surat Ibrani ini ditujukan supaya mereka bisa bertahan, maju terus, jangan putus asa di tengah-tengah penganiayaan. Tapi mereka memiliki kedewasaan rohani. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, mereka tetap berpegang pada Kristus sebagai pendamaian. Yang kedua, mereka diminta untuk bertahan sampai akhirnya. Yang berbahagia itu kan adalah yang bertahan sampai pada kesudahannya. Ada orang yang di awal-awal bersemangat melayani, di akhirnya dia tidak selesai. Maka Rasul Paulus juga pernah mengatakan bahwa aku seperti seorang pelari yang berlari sampai finish. Sampai akhirnya. Paulus berkata dalam 2 Timotius, kan kita sudah membahas itu, aku sudah mencapai garis akhir dan saat kematianku sudah dekat. Jadi akhirilah pertandingan hidup kita ini dengan tersenyum. Sekalipun banyak masalah, persoalan, pergumulan hidup kita, jalani hidup ini dengan tersenyum. Nah, itu tujuan penulis Ibrani kepada penerima surat Ibrani ini, supaya mereka bertahan sampai kesudahan alam. Supaya bertahan sampai pada akhirnya, memiliki kedewasaan rohani. Matius 28 ayat 19-20 mengatakan bahwa kita akan disertai Tuhan sampai kesudahan alam ini. Memang kita nggak bisa melihat kehadiran Tuhan kan, secara fisik, secara kasat mata. Tapi penyertaannya itu sempurna bagi kehidupan kita. Asal kita menyerahkan hidup kita hari demi hari di bawah kuasa Tuhan yang hidup. Kita akan bertahan sampai hari terakhir, sampai akhir. Jadi pertahankan iman kita. Yang ketiga, untuk kita tidak kembali kepada kehidupan di bawah hukuman. Dengan kembali kepada kehidupan yang lama. Jangan kembali kepada kehidupan yang lama. Sayang. Kalau kita sudah tingkatan rohani kita misalnya dari level 1 sampai level 10 misalnya, sudah ada di level 7 misalnya. Itu kan 3 lagi kita sempurna, 10. Jangan balik lagi ke 2 atau 1 atau 3. Itu mundur namanya. Jadi kita harus tetap bertahan, bahkan memaju. Progresif. Jadi tidak boleh kembali ke kehidupan yang lama, di bawah hukuman. Dengan cara meninggalkan kepercayaan kepada Kristus. Wah, itu namanya murtad kan? Nah, ada tulisan di dalam kitab Ibrani, yaitu parapipto. Parapipto itu adalah orang-orang yang sudah bertobat, sudah percaya, lalu kemudian dia murtad lagi. Itu ada di kitab Ibrani ditulis. Orang-orang yang sudah diterangi oleh Roh Kudus hati nuraninya, lalu dia murtad, dia meninggalkan Tuhan. Itu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, di kitab Ibrani ini disebut parapipto. Orang yang berbalik lagi. Jangan sampai kita berbalik. Sayang. Pertahankan hidup kita ini sampai kita menyelesaikan hidup ini dan akhirnya berjumpa dengan Kristus Tuhan dan kita menerima mahkota yang abadi yang Tuhan berikan. Jangan lihat yang hanya 100 tahun di muka bumi ini. Lihatlah kekekalan yang tidak ada masanya dan tidak ada endingnya. Kekal itu kita hidup bersama Tuhan. Masa kita mau membuang-buang waktu hanya 100 tahun di muka bumi ini, lalu kita menyia-nyiakan hidup kita? Saya sih nggak mau. Saya akan bertahan dalam anugerah dan pertolongan Tuhan Roh Kudus untuk bertahan sampai akhir. Kenapa? Karena kehidupan yang kekal yang kita kejar, bukan? Bukan kehidupan di dunia ini. Kehidupan di dunia ini mah kita 100 tahun selesai. Memang ada orang yang hidup 200 tahun? Kan nggak ada. Kecuali zaman kitab Kejadian, ada yang 700 tahun, 800 tahun, ada yang 900 tahun. Tapi zaman modern sekarang, paling tua itu 100 tahun. Itu pun udah diranjang, tinggal tidur-tidur aja kerjaannya. Bangun tidur, nggak bisa kemana-mana, di rumah saja. Dan itulah situasi batasan umur manusia. Kita hanya diberi waktu 100 tahun, 100 tahun, 1 abad.
Lalu pertanyaannya adalah sesudah 1 abad itu kita mau kemana, mau pergi kemana, ada di mana? Nah itu pertanyaan. Maka surat Ibrani ini menjelaskan kepada kita pada masa tujuan dari surat Ibrani ini ditulis, untuk tetap bertahan, tidak boleh kembali ke kehidupan yang lama. Tetap percaya kepada Kristus. Tidak boleh murtad. Tidak boleh balik ke kehidupan yang lama. Tidak boleh balik kepada di bawah hukum. Tapi tetap setia kepada Kristus. Maka ada 3 garis besar sesuai dengan maksud atau tujuan dari kitab Ibrani ini. Surat Ibrani ini adalah sebuah khotbah, sebenarnya mirip khotbah, sebuah khotbah daripada surat ya. Mirip sebuah khotbah dan penulisnya itu memberikan nasihat. Nasihat-nasihat utama begitu ya. Jadi surat Ibrani ini kayak khotbah yang ditulis gitu. Nah, ada 3 penekanan penting sebagai garis besar dari surat Ibrani. Yang pertama atau khotbah Ibrani. Yang pertama adalah Yesus sebagai putra Allah yang penuh kuasa. Itu pertama. Dinyatakan sebagai pernyataan Allah yang sempurna kepada manusia. Jadi Yesus itu pernyataan Allah kepada manusia. Sempurna. Final. Dia lebih tinggi daripada para nabi, malaikat, dan siapapun. Yesus adalah pribadi yang lebih tinggi daripada malaikat, daripada nabi-nabi. Dia adalah putra Allah yang berkuasa. Itu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah putra Allah yang penuh kuasa. Dia lebih tinggi dari siapapun di muka bumi ini. Yang kedua, Yesus sebagai imam besar dengan kualifikasi yang luar biasa. Karena imam besar dalam perjanjian lama itu adalah keturunan Harun. Tapi Yesus melebihi keimamatan Harun. Yesus adalah imam besar yang sempurna, yang abadi. Dalam hal watak atau kualifikasi pribadi, dalam hal pelayanan, dan dia sempurna serta abadi. Nah itu pribadi Yesus Kristus. Yang ketiga, atau bagian akhir dari surat Ibrani ini, mendorong orang-orang percaya agar tetap tabah dalam keselamatan, iman, dan penderitaan dan kekudusan. Tetap tabah. Ketika menderita tetap tabah, sabar. Ada lagu lama yang bunyinya begini, sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, beri kuat padaku. Nah itu lagu-lagu pemakaman itu. Lagu-lagu penghiburan kalau orang meninggal. Tapi sabar bukan pada waktu kematian saja. Sabar, kita harus sabar pada waktu kita sedang mengalami penderitaan. Sabar ketika kita sedang mengalami tantangan dan persoalan, pergumulan. Sabar dalam iman. Kita mempertahankan keselamatan kita dengan takut dan bentar di hadapan Tuhan. Nah itu 3 ciri yang penting dalam kitab Ibrani. Nah apa ciri khas dari kitab Ibrani ini? Ada 8 ciri khas. Yang pertama adalah surat ini adalah surat yang unik di antara surat-surat perjanjian baru. Menurut seorang bapak gereja, Origenes, surat ini berawal dari sebuah risalah, dilanjutkan bagaikan khotbah, dan diakhiri seperti surat. Jadi kayak khotbah, tapi di akhirnya disebut sebagai surat. Kesimpulan khotbah dan surat. Itu ciri khas yang pertama. Yang kedua, di antara semua perjanjian baru, surat ini menggunakan bahasa yang paling halus. Paling mendekati gaya bahasa Yunani klasik daripada penulis lainnya. Jadi gaya bahasa dari surat Ibrani sangat halus. Kalau di Jawa itu, di Jawa Tengah misalnya, di Jogja, itu ada tingkatan strata bahasa. Ada tingkatan-tingkatan bahasa. Ada yang ngoko, yang kasar, tapi ada yang bahasa Jawa halus, yang hanya dipakai oleh para raja-raja atau para bangsawan. Itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada bahasa kasar, menengah, dan bahasa bangsawan atau bahasa yang halus. Nah, surat Ibrani ditulis dalam bahasa yang paling halus. Itu ciri khasnya yang kedua. Yang ketiga,
Inilah satu-satunya kitab perjanjian baru yang mengembangkan konsep pelayanan Yesus sebagai imam besar. Nah, kalau kita membaca seluruh pasal, ada 13 pasal dari Ibrani ini, kita baca, kita akan menemukan sebuah tema bahwa Yesus adalah imam besar yang agung. Gitu. Yang keempat, ajaran tentang Kristus ini sangat kaya, bervariasi, dan ada 20 nama dan gelar untuk Kristus. Jadi Kristus itu diberi 20 gelar. Ya, imam, ya, dia nabi, raja. Ada 20 gelar dari Tuhan Yesus. Jadi kisahkan atau diceritakan dalam kitab Ibrani. Yang kelima, kata kuncinya adalah lebih baik, dipakai 13 kali. Yesus lebih baik daripada para malaikat, semua tokoh dalam perjanjian lama, memberikan perhentian, perjanjian, dan pengharapan keimaman, korban keselamatan, dan janji-janji yang lebih baik. Dia lebih baik dari nabi-nabi seperti Elia, Yeremia, Elisa. Yesus adalah yang terbaik. Surat ini juga, yang keenam, berisi pasal yang paling menonjol mengenai iman. Ada satu ayat yang terkenal soal iman dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Itu ada pada kitab Ibrani 11 ayat 1. Jadi kitab Ibrani ini kitab yang mengajarkan tentang iman. Kemudian yang ketujuh, kitab ini banyak sekali mengutip perjanjian lama. Jadi kitab yang paling banyak mengutip perjanjian lama. Beserta lambang-lambang. Beserta hal-hal yang berharga dalam perjanjian lama dikutip dalam kitab Ibrani. Dan yang terakhir, ada 8 ciri khasnya. Dan ciri khas yang terakhir, surat ini memberikan lebih banyak peringatan mengenai bahaya-bahaya murtad secara rohani. Jadi kemurtadan rohani itu ada pada kitab Ibrani. Itu banyak peringatan supaya kita nggak murtad. Sebagai orang Kristen nggak boleh murtad. Karena kalau kita murtad, maka kita akan dihukum oleh Tuhan. Nggak boleh murtad ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membagi secara garis besar kitab Ibrani ini di dalam 2 bagian besar. Yang pertama adalah surat Ibrani ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah berisi pengajaran atau doktrin. Pasal 1 sampai pasal 9 kitab Ibrani berisi pengajaran atau berisi doktrin-doktrin pengajaran ya. Lalu pasal 10 sampai pasal 13 berisi nasihat-nasihat praktis. Jadi ada 2 bagian besar dari kitab Ibrani. Pasal 1 sampai 9 itu berisi pengajaran yang kuat. Lalu pasal 10 sampai 13 itu berisi hal-hal praktis. Jadi biasanya begitu, teori dulu baru prakteknya. Kalau teorinya kurang, maka orang bingung kan? Dalam sebuah konsep pembelajaran secara akademik, biasanya dikasih teori dulu, lalu prakteknya. Sebab kalau kita nggak tahu teori lalu praktek, maka apa yang kita lakukan? Kita nggak bisa lakukan apa-apa karena nggak ada dasar teorinya. Teori itu dasar, landasan bagi sebuah praktek. Jadi pasal 1 sampai pasal 9 dari kitab Ibrani ini adalah teorinya, pengajarannya, doktrinnya. Lalu pasal 10 sampai pasal 13 itu berisi prakteknya atau praktis, petunjuk praktis. Mari kita mulai dari bagian yang pertama. Pasal 1 sampai pasal 9 itu berisi pengajaran. Mulai dari pasal 1, Ibrani 1 ayat 1 sampai 3, itu berisi mengenai Yesus Kristus lebih tinggi daripada nabi, dari para nabi perjanjian lama karena kemuliaan ilahi dari Yesus Kristus. Yesus adalah gambar wujud ciptaan Allah yang paling tinggi. Gambar dan wujud Allah. Itu Ibrani 1 ayat 3. Saya baca ya. Ibrani 1 ayat 3. Ia, Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan.
Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi bagian yang pertama dari pasal 1, Yesus itu lebih tinggi dari para malaikat, dari para nabi. Dia adalah gambar wujud Allah. Dia adalah yang termulia. Kemudian pasal 1 ayat 4, dia punya nama lebih baik. Nama Yesus itu berkuasa. Nama Jundri, nama Budi, nama Amir, nama Hasan atau nama siapapun tidak berkuasa. Tapi nama Yesus berkuasa mengusir setan. Kalau ada orang yang kerasukan setan, kita sungguh-sungguh siap, lalu kita usir dalam nama Yesus. Setan pergi dalam nama Yesus, setan keluar. Nah, setan keluar. Kita nggak bisa usir setan dalam nama Maria, dalam nama Filipus, dalam nama Anwar. Nggak ada kuasanya itu nama kita. Dalam nama Yesus ada kuasanya. Kemudian Ibrani 1 ayat 5, Yesus adalah anak tunggal Bapa. Yesus disembah oleh malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat diperintahkan untuk menyembah Tuhan. Ibrani 1 ayat 6. Tuhan Yesus ditinggikan lebih daripada malaikat di tahta sorgawi di sebelah kanan Allah Bapa. Itu pasal 1 ayat 8 sampai 14. Kemudian pasal 2. Ibrani 2 ayat 1 sampai 4, pesannya atau berita yang disampaikan oleh Yesus Kristus lebih penting daripada segala sesuatu. Pesan firman yang dikatakan, diperintahkan atau disabdakan oleh Tuhan, itu lebih penting daripada segala sesuatu. Ibrani 2 ayat 9 sampai 14, Yesus dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat, mati untuk manusia supaya dia dapat membawa orang-orang percaya dalam kemuliaannya kepada Bapa dan menghancurkan dia melalui kuasa maut kematian. Jadi Yesus sebagai manusia kan disalibkan untuk menebus dosa saudara dan saya. Kemudian Yesus punya keunggulan keimaman yang sejati. Ibrani 2 ayat 16-17, dia adalah manusia sejati. Tapi dia mengerjakan pekerjaan pendamaian bagi penembusan dosa. Pasal 2 ayat 18, pencobaan-pencobaan yang dialami Yesus menolong kita yang sedang mengalami pencobaan. Karena Yesus mengalami pengalaman-pengalaman manusia. Yesus sendiri mengalami penderitaan. Jadi dia tahu apabila saudara dan saya mengalami pergumulan, Yesus mengalami. Dia pernah jadi manusia seperti saudara dan saya. Dia lahir dari rahim Maria. Lahir di Bethlehem. Besar. Lalu usia 30 dia melayani mulai dari Galilea. Pemanggil murid-murid Tuhan, 12 murid. Itu pengalamannya. Dia marah, dia tidur, dia berjalan kaki, dia bertumbuh. Nah, oleh sebab itu, sebagai manusia, Yesus memahami perasaan dan emosi kita, memahami persoalan pergumulan kita. Kemudian pasal 3 ayat 1. Yesus itu adalah imam agung. Jadi kita harus memandang Kristus sebagai imam yang sempurna. Dia unggul. Keunggulan Tuhan itu jauh dibandingkan Musa. Jadi ini mengenai keunggulan keimamatan Yesus. Bahkan lebih unggul daripada Imam Harun. Imam besar Harun. Pasal 4. Pasal 4, Ibrani 4 ayat 1-8. Peringatan untuk jemaat tidak mengikuti teladan orang-orang Israel yang tidak percaya, tetapi supaya mereka mengikuti mereka yang beriman. Sampai sekarang banyak orang Israel yang sungguh-sungguh Israel yang tidak percaya Kristus. Bahkan mereka jugalah yang kemudian menyalibkan Kristus, bukan? Jadi jangan mengikuti teladan orang-orang Israel yang tidak percaya itu. Ibrani 4 ayat 9-11, orang-orang percaya telah masuk ke dalam perhentiannya. Berhenti di dalam pekerjaannya. Itu namanya sabat. Kemudian permasalahan keimaman Kristus. Ibrani 4 ayat 14-16. Keimaman Kristus menunjukkan rasa simpati seperti kita. Sedih juga marah, gitu, menangis. Lalu
imam besar dan pekerjaannya. Yesus dipilih dari manusia. Keimaman itu bahkan lebih tinggi daripada keimaman dalam konsep perjanjian lama. Mempersembahkan korban bagi dirinya sendiri untuk orang lain. Ibrani 5 ayat 3. Ini sesuai dengan ayat mas yang selalu kita dengar ya. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Yesus mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan orang berdosa. Pengorbanan Kristus membuat kita diselamatkan. Nah, inilah beberapa ciri khas dari kitab Ibrani. Kita lompat kepada bagian kedua, yaitu bagian praktis, nasihat-nasihat praktis, mulai pasal 10 sampai pasal 13. Kalau tadi dasar teori dari pasal 1 sampai pasal 9, nah sekarang kita lihat bagaimana praktisnya kitab Ibrani ini. Yang pertama, pasal 10 ayat 19-21. Karena Kristus sudah menjadi perantara kita, maka kita punya hak istimewa untuk masuk hadirat Tuhan melalui pengorbanan Kristus. Dulu yang masuk kepada ruang maha suci hanya para imam besar, 1 tahun 1 kali. Sekarang, melalui pengorbanan Kristus, setiap kita yang percaya kepada Kristus bisa masuk kepada ruang maha kudus. Bahkan ada lagu yang bunyinya begini. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Jadi anak domba, darah anak domba membuat kita bisa masuk, siapapun kita walaupun kita bukan imam, bisa masuk kepada ruang maha kudus Tuhan. Jadi itu hal yang luar biasa. Punya hak istimewa untuk masuk kepada ruang maha kudus Tuhan. Kemudian Ibrani 10 ayat 22. Kita bisa mendekat dan bisa menyembah dengan penuh keyakinan dan hati kita kepada Tuhan. Orang-orang Ibrani perjanjian lama menyembah Tuhan di Gunung Hermon, di Betel, di Bait Suci. Tapi orang-orang Kristen dalam perjanjian baru menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tidak lagi pada tempat, tidak lagi pada Bait Suci, tetapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Penyembahan. Kemudian Ibrani 10 ayat 29-31. Nasib yang lebih buruk bagi mereka yang menghina pengorbanan Kristus. Jadi orang-orang akan mengalami nasib buruk kalau dia menghina Tuhan, menghina Kristus dalam roh kasih karunia Allah. Jadi jangan pernah menghina Kristus. Orang-orang yang menghina Kristus akan mengalami nasib buruk. Contoh ya, The Beatles pada waktu awal-awal itu mereka adalah penyanyi gereja. The Beatles itu ya, grup band asal Inggris. Lalu ketika mereka menjadi terkenal,